Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Senja di Pasetran. Dalam seri ke-373 ini, dengan para pemain Kristiana sebagai Uma Durga, Margaret sebagai Kensiwi Nareswari, Tato sebagai Panci Parasu, Hari Akik sebagai Sakya Murti, Wahyu Chandra sebagai Loh Gawe, Ivone Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Wenda Lubis sebagai Roko Penatas, Anas Sambayon sebagai Nyai Saur Pitutur, Mogan sebagai Sumantri, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Tangan Uma Durga Paraban dari bergerak menari-nari, namun tatapan matanya tertuju pada mata ketiga yang terletak di kening patung itu. Asap dari dupa dan kemenyan semakin menyengat hidup, namun bagi Uma Durga, baunya melebihi bau segala macam bunga. Semakin bergetar tangan Uma Durga, semakin liar pula gerakannya. Wahai Hyang Batari, penguasa malam kelam, perempuan itu telah datang untuk membakarmu, menghinamu. Tunjukkan kepadaku, Hyang Batari. Aku harus menemukan perempuan itu sebelum ia menghinamu. Tunjukkan kepadaku di mana perempuan itu berada, Hyang Batari.
Wahai Hyang Batari, tunjukkan kepadaku di mana perempuan itu bersembunyi. Tunjukkan kepadaku. Terjadilah sebuah peristiwa yang aneh, yang sangat ajaib saat mana mata yang terletak di kening bercatur hasta atau berempat tangan itu tiba-tiba menyala, yang mula-mula lamat-lamat, namun makin lama cahayanya makin terang. Karena keemasan bagaikan pertanda kemarahan, cahaya itu memancar menjelajahi seluruh tubuh Uma Durga yang mirip busana. Maka mata Uma Durga para Bandari sendiri, mata yang berada di kening itu bagaikan tertulari, berubah bercahaya kemerah-merahan pula. Terima kasih Hyang Batari, telah kau berikan kekuatanmu kepadaku. Uma Durga kemudian memasukkan kedua tangannya ke dalam jambangan yang berisi air, yang kemudian bergolak. Ada asap yang mengepul lamat-lamat untuk kemudian buyar di busai udara. Uma Durga melepaskan kedua tangannya dan kemudian memandang ke permukaan air yang mulai tenang. Menampaklah kau betina sombong. Jangan kau bersembunyi. Hayo, menampaklah kau. Ajaib, di bayangan air di dalam jambangan muncul wajah Pinaka Swasti Ratu yang didampingi Brahmana Loh Gawe. Wajah yang ikut bergerak karena air di dalam jambangan masih juga bergerak. Namun Uma Durga mengumpat dengan umpatan yang paling kasar ketika dia tidak melihat latar belakang di mana Pinaka Swasti Ratu dan Loh Gawe berada, dan peristiwa sebelumnya terulang kembali. Kurang ajar. Tiba-tiba air di dalam jambangan itu bergerak gagah hidup dan muncrat mengenai wajahnya. Di dalam bayangan air bukan lagi wajah Pinaka Swasti Ratu yang tampak, tetapi wajah yang lain, wajah seorang lelaki tua. Gelap tidak akan menang melawan terang. Kejahatan tidak akan menang melawan kebenaran. Keparat, kau lagi Sangsari? Aku penuhi janjiku, Warakenya. Kau telah lahir kembali ke dunia ini dengan nama barumu, Uma Durga para Bandari. Maka aku akan lahir pula ke dunia menyusulmu untuk mencegah tingkah lakumu. Keparat, kau tidak akan mendapat kesempatan untuk lahir kembali ke dunia ini, Sangsari. Kelahiranku tidak tercegah. Apapun yang akan kau lakukan, kau tidak akan mampu mencegah. Kelahiranku kembali ke dunia ini adalah sebuah garis yang kau tidak akan mampu mencegah. Gila, berdebah setan keparat. Aku tidak tercegah. Aku tidak tercegah. Akan aku tunjukkan kepadamu. Tidak ada yang mampu mencegahku. Candi Swambara Budura yang lahir dari kesombongan pemuja Wisnu itu harus kuhancurkan. Yang Batara Guru sekalipun turun dari langit tidak akan mampu mencegahku. Wajah Uma Durga merah padam, kemarahannya serasa akan meledak di kepalanya. Keparat! Berdebah kau pun jaga Sangsari. Kau tidak akan mampu mencegahku untuk menghancurkan candi itu. Kau tidak akan mampu mencegahku, Keparat. Dahulu kala, di zaman Mataram, niat Warakenya untuk menghancurkan Candi Swambara Budura berantakan karena seorang pujangga tua bernama Sangsari telah menghadang. Sekarang, di lain zaman, pujangga yang dibencinya itu mencoba untuk lahir kembali, yang tentunya akan menjadi sandungan dari sepak terjangnya. Uma Durga tersengal. Dia kemudian bergegas berpakaian kembali dan bergegas pula melangkah keluar. Orang-orang yang malang, nasibmu benar-benar buruk. Aku bermaksud menyelenggarakan upacara persembahan untuk Batara Durga besok malam dengan kalian berlima sebagai tumbalnya. Tetapi aku ubah keputusan itu. Bukan besok malam, tetapi malam ini juga. Kami tidak takut mati para Bandari. Percuma kau menakut-nakuti kami. Kami hanya bersandar pada kekuatan Hyang Batara Agung. Kami tidak takut mati. Kalau kau bermaksud membakar kami, sekarang lakukan. Tidak perlu menunggu malam nanti. Tajam sekali mulutmu, melebihi tajamnya sebuah pedang. Rasakan ini. Sekali lagi ini rasakan. Jangan lakukan itu, perempuan iblis. Berdebah kau, sampah neraka. Bunuh saja aku. Oh, begitu. Rasakan ini. Jangan lakukan itu. Lakukan saja kepadaku. Kau rupanya tidak tega melihat kekasihmu aku sakiti, dan kau lebih senang mewakilinya. Baiklah, tidak hanya kau, tetapi semuanya akan aku buat babak belur sampai perempuan itu muncul. Rasakan ini. Ya, lagi.
Semakin tidak karuan wujud Panji Parasu yang dihajar babak belur oleh Uma Durga yang harus menumpahkan kemarahannya. Demikian juga dengan Ken Siwi Nareswari, Rahastri Kandi, dan Panji Garit atau Paksi Jala Kuning. Wajah mereka menjadi bengap, bahkan darah mengalir di antara sela-sela bibir. Tidak terkecuali Sakya Murti atau Kastumenggung Murti Wandawa juga mengalami perlakuan serupa. Ayo, pukul lagi dan pukul lagi. Gunakan kekuatanmu yang luar biasa itu untuk melumatkanku. Aku berterima kasih kepadamu kalau aku mati. Dengan demikian, aku terbebas dari siksaan dunia ini. Ayo. Berdebah, rasakan ini. Hiya! Lagi, ayo, lagi Uma Durga, lagi. Ini, hiya! Ayo lagi, jangan tanggung-tanggung. Bunuh aku, bunuh saja aku. Ayo. Keadaan Sakya Murti benar-benar paling parah. Darah bukan saja mengucur dari sela-sela bibirnya, namun juga dari hidungnya. Wajahnya biru pengap, mata kanannya bahkan tidak kelihatan lagi. Namun Uma Durga menjadi semakin liar dan puas. Aku akan menyiksamu. Aku akan menyiksa kalian semuanya hingga merasa kesakitan. Tetapi jangan kalian sempat berharap mati. Kalian tidak akan menemukan pintu kematian selain rasa sakit yang luar biasa. Keparat. Nyai, Kelakuan itu benar-benar biadab. apa yang akan Nyai lakukan? Aku tidak bisa menundanya lagi, Bapak Brahmana. Aku harus segera tampil untuk menyelamatkan mereka. Tidak peduli jika aku yang harus menjadi penukarnya. Sabar dulu, Nyai. Lihatlah. Sahur Pitutur, Hamba Sang Ratu. percepat persiapan untuk melakukan upacara itu. Aku sudah tidak sabar lagi. Malam ini upacara itu harus dilaksanakan. Mereka akan kupersembahkan kepada Batari Durga. Pimpin mereka untuk mempercepat pekerjaannya. Hamba Sang Ratu. Dengan perasaan yang masih meledak-ledak, perempuan bermata tiga itu meninggalkan para tawanannya yang keadaannya semakin babak belur. Uma Durga bergegas melangkah ke dalam biliknya. Entah apa yang kemudian dilakukannya, tidak ada yang tahu. Sementara itu, Sumantri, Apa? bagaimana perasaanmu? Perasaan apa? Perasaan yang mana? Apa kau pikir aku di sini masih mempunyai perasaan rogo penatas? Perasaanmu tidak bergetar menyaksikan mereka disiksa seperti itu. Aku tidak mempunyai perasaan lagi. Aku tidak tahu lagi apakah perasaanku tergetar atau tidak. Keadaan di pasetran ini telah membuat pikiranmu menjadi tidak waras, Sumantri. Bagaimana denganmu sendiri? Kau bermaksud menolong mereka? Entahlah, tetapi bagaimana menurutmu? Kau sedang bermimpi buruk. Jika kau berangan-angan untuk menolong mereka, kau tidak akan bisa. Kau ingat guru kita Galuh Urang? Kau ingat anak gadisnya di Ajeng Pinaka Swasti Ratu yang dulu telah membuat aku tergila-gila? Rogo penatas, kau berbicara seperti tanpa ujung dan pangkal. Apa maksudmu? tatapan mata Rogo Penatas menerawang ke arah langit di barat yang kemerahan, juga ke arah kabut yang turun perlahan-lahan. Ada keraguan di hati Rogo Penatas untuk bercerita kepada Sumantri, kawannya yang juga berasal dari Widara Kandangan, yang luput terpotong lidahnya karena pandai menyesuaikan diri. Namun desakan di dada Rogo Penatas untuk bercerita seperti itu tidak tertahankan lagi. Aku tidak mengerti apa sebenarnya yang sedang kau bicarakan, Rogo Penata. Kata-katamu seolah tanpa ujung dan tanpa pangkal. Kau berbicara tentang orang-orang yang disiksa itu. Tiba-tiba kau berbicara tentang guru Galuh Urang dan anak gadisnya Pinaka Swasti Ratu. Mengapa? Guru kita Galuh Urang telah meninggal dunia. Pembicaraanmu membelok terlalu jauh. Guru kita Kiai Galuh Urang sudah tidak ada lagi. Iya, Karena apa? Dibunuh orang atau apa? aku masih belum jelas. Tetapi guru memang sudah tidak ada. Oh, aneh. Lalu bagaimana kau bisa mengetahui hal itu, Rogo? Kau mengatakan guru telah tiada, tetapi kau tidak tahu penyebab kematiannya. Sakit biasa atau dibunuh orang? Atau apakah ada orang yang telah memberitahumu? Iya, Siapa? Pinaka. Pinaka Swasti Ratu berada di sekitar tempat ini. Dan ia bermaksud membebaskan orang-orang itu. Juga membebaskan kita, para murid perguruan Widara Kandangan. Nah, sekarang kau paham dengan apa yang kumaksud? Jadi, kau telah bertemu dengan putri guru kita? Iya. Dan aku berjanji kepadanya untuk membantunya. Sumantri,
Kau adalah di antara kita para murid perguruan Widara Kandangan yang berada dalam keadaan sadar. Bantulah aku. Atau bantulah maksud di Ajeng Pinaka. Bagaimana? Kau tidak sedang bercanda? Apakah kau lihat aku sedang bercanda, Sumantri? Dengar, orang yang sedang dicari oleh Sang Ratu Uma Durga adalah Di Ajeng Pinaka Swasti Ratu. Sang Ratu marah dan menumpahkan kemarahannya kepada para tawanan itu karena tidak berhasil menemukan Di Ajeng Pinaka Swasti Ratu. Kau mengerti? Sulit dipercaya. Maksudmu? Setinggi apapun ilmu orang, tidak akan ada yang bisa lepas dari mata sang ratu yang bermata 3 itu. Iya, aku juga merasa sedikit heran, tetapi perasaanku itu aku kesampingkan. Bersiaplah, Sumantri, kita harus membantu. Kita harus berbuat sesuatu pada saat kekacauan sedang terjadi. Bagaimana? Bukankah kau merasakan kepahitan yang luar biasa di tempat ini? Oh iya. Dalam laut bisa ditebak, tetapi dalam hati siapa yang tahu? Hal itulah yang luput dari perhatian Rogo Penatas. Rogo Penatas mengira hati Sumantri dan hatinya adalah sama. Rogo Penatas meninggalkan Sumantri yang berdiri termangu. Rogo Penatas berjalan menyelinap di antara orang-orang yang sibuk menumpuk kayu-kayu bakar. Untuk kemudian manakala dia mendapat kesempatan, dia bergegas memisahkan diri dan berlari-lari kecil melalui sebuah jalan setapak sambil mengendap-endap. Beberapa saat kemudian, Rogo Penatas telah sampai di tempat yang dituju. Di Ajeng Swasti Ratu. Aku di sini. Mereka disiksa di Ajeng. Sang Ratu yang tidak berhasil menemukanmu menumpahkan kemarahannya kepada mereka. Sudah kau sampaikan pesanku pada mereka? Sudah. Nampaknya ratumu akan menyelenggarakan upacara itu pada malam ini juga. Benar. Baiklah, gambaran yang aku peroleh cukup jelas. Sekarang kemarilah kau. Biarlah aku akan berusaha menolong mereka. Juga murid-murid perguruan Widara Kandangan. Oh, bagaimana caranya di Ajeng? Kau tidak perlu tahu. Tetapi, Kau meragukan apakah aku akan berhasil atau tidak? bukan begitu di Ajeng. Aku mengetahui dengan benar keadaan di sini. Sudahlah, jangan pikirkan itu. Sekarang kembalilah. Baiklah. Aku akan kembali. Pertanyaan pemuda itu lagi menggoda hatiku, Nyai. Dengan cara bagaimana Nyai akan menolong mereka? Nyai akan menyebar sirap atau apa? Dengan cara lain, Bapak. Cara yang lain bagaimana, Nyai? Ya, sebelumnya aku akan bertanya, bagaimana menurut pendapat Bapak dengan bayi yang ada di dalam kandunganku ini? Apakah kelahirannya sebagai titisan kembali dari seorang yang pernah hidup di masa silam itu tidak bisa dihindari? Sebuah pepesten? Tidak tercegah, Nyai. Nyai Pinaka Swasti Ratu mengetahui benar akan hal itu. Tetapi mengapa Nyai menanyakan? Aku hanya ingin mengatakan bahwa apapun yang terjadi ataupun yang akan kualami, apapun yang akan dilakukan oleh Durga para Bandari itu tidak akan mencegah kelahirannya. Bukankah demikian, Bapak Lohgawe? Ya, benar. Kalau begitu, itulah jawabannya, Bapak. Aku mungkin terlampau bodoh, Nyai. Aku tidak mengerti apa yang Nyai maksudkan itu. Sabarlah, Bapak. Nanti Bapak akan mengetahui apa yang akan kulakukan. Meskipun Brahmana Lohgawe benar-benar merasa penasaran, tetapi dia tidak mau bertanya lagi. Dia tahu bahwa Pinaka Swasti Ratu tidak akan menjawabnya. Sementara itu, seiring dengan waktu yang bergerak beranjak, kegiatan semakin meningkat. Persiapan upacara aneh telah mendekati selesai. Ken Siwi Nareswari, Rahastri Kandi, Panci Parasu, dan Panci Garit serasa akan copot jantungnya. Sedangkan Sakya Murti, lelaki tua itu terlihat acuh tak acuh dengan apapun yang akan terjadi. Bekas tumenggung dari Kediri itu nampak seperti patung batu yang tidak peduli terhadap apapun yang akan terjadi. Nyai, aku akan berbicara. Kau? Apa yang akan kau sampaikan kepadaku, Sumantri? Rogo Penatas telah berkhianat. Apa maksudmu? Rogo Penatas mengetahui orang yang sedang dicari sang ratu. Akan tetapi, ia berpihak kepada orang itu dan tidak melaporkannya. Kau berkata sebenarnya? Iya, baru saja ia menemuiku, mengatakan hal itu kepadaku. Kau ikut aku. Kita menghadap sang ratu. Ampun Sang Ratu, aku memberanikan menghadap dengan membawa orang ini karena ada hal yang penting. Apa yang akan kau laporkan kepadaku? Siapa namamu? Hamba Sumantri Sang Ratu. Sumantri, apa yang akan kau laporkan kepadaku? Katakan segera dan awas, jangan mencoba menyampaikan hal-hal yang bohong kepadaku. Kau tahu akibatnya. Ampun Sang Ratu, hamba tidak akan berani melakukannya. Bagus, cepat katakan apa yang kau ketahui. Rogo Penatas telah berkhianat Sang Ratu. Baru saja ia menceritakan kepada hamba
bahwa ia mengetahui bahwa akan ada orang yang menolong para tawanan itu. Rogo Penatas mengkhianati sang ratu dengan berusaha menolong para tawanan itu dengan membantu siapa? Membantu orang yang pada saat ini sedang sang ratu cari. Saur Pitutur, Hamba sang ratu, kau tahu, aku paling benci dengan pengkhianatan, bukan? hamba sang ratu. Tangkap Rogo Penatas, seret ia ke tempat upacara itu dilaksanakan. Baik sang ratu. Dan kau Sumantri, aku senang dengan sikapmu. Aku akan memberikan penghargaan kepadamu. Kau sekarang tinggal di sini. Baik sang ratu. Kau mau menunggu apa lagi, Nyai Saur Pitutur? Cepat laksanakan perintahku. Hamba sang ratu. Sumantri, Hamba sang ratu. kau tahu siapa orang yang sedang aku buru-buru itu? Rogo Penatas bercerita sesuatu kepadamu? Hamba sang ratu. Orang itu bernama Pinaka Swastiratu. Benar. Ia perempuan hamil. Tetapi mengapa Rogo Penatas sampai berkhianat kepadaku? Perempuan itu adalah anak dari guru kami, Nyai Galuh Urang. Mengapa kau tidak ikut Rogo Penatas? Mengapa kau memilih untuk tidak berkhianat kepadaku, Sumantri? Karena hamba menyenangi kehidupan di sini sang ratu. Bagus. Aku senang jawabanmu. Sekarang laksanakan perintahku. Buka pakaianmu. Aku akan memberikan hadiah untuk kesetiaan. Buka pakaianmu. Baik. Dengan gugup, Sumantri yang telah tega menjerumuskan Rogo Penatas itu membuka pakaian. Tatapan mata Uma Durga sulit ditebak apa sebenarnya yang menjadi kehendaknya. Badanmu ternyata hitam legam, Sumantri. Hamba sang ratu. Baik, sekarang terimalah hadiahmu. Aku senang dan tidak segan-segan untuk memberikan penghargaan kepada siapapun yang berbuat baik kepadaku. Mendekatlah. Baik sang ratu. Terimalah ini. Apa yang didapat oleh Sumantri adalah sesuatu yang tidak diduganya. Suara lembut Uma Durga ternyata bukan gambaran warna hatinya. Dengan cepat tangan Uma Durga mencengkram dadanya dan membenam menggapai jantungnya. Sumantri menjerit-jerit kesakitan. Kau pikir aku bergairah melihat tubuhmu, Sumantri? Matilah kau! Jantungmu ku ambil! Mampuslah kau! Penatas, mengapa kau terkejut, Rogo Penatas? Apakah karena kau telah melakukan kesalahan yang membuatmu terkejut? Tidak, aku terkejut karena kau muncul tiba-tiba di belakangku. Lalu apa yang kau lakukan di tempat ini? Apa yang kulakukan di tempat ini? Ya, apa yang kau lakukan di tempat ini? Aku tidak melakukan apa-apa di sini. Aku tidak melakukan apapun. Aku hanya ingin menyendiri. Baiklah, sang ratu memanggilmu. Ikut aku. Rogo Penatas berdebar-debar. Firasatnya mengatakan ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi pada dirinya. Tiba-tiba dia merasa curiga. Sumantri telah berkhianat pada dirinya. Rogo Penatas berjalan di belakang Nyai Saur Pitutur menuju tempat di mana para tawanan masih diikat di tiang kayu yang ditancapkan di tanah. Penatas, Oh, kenapa? kau lihat sebuah tiang telah disiapkan? Ya, aku melihatnya. Apa maksudnya? Tiang itu untuk... Rogo Penatas terkejut dengan perkataan Nyai Saur Pitutur. Wajahnya mengkerut dan perlahan-lahan berubah warna menjadi merah. Nah, apa yang akan terjadi terhadap Rogo Penatas? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.